Jadi program pertukaran mahasiswa merdeka ini salah satu yang menjadi favorit sekarang ini di Sekarang kalangan mahasiswa. mahasiswa karena ternyata begitu diluncurkan program itu banyak sekali peminatnya. Peminatnya. Ya. Di luar negeri itu namanya IISMA, ISMA. ya, Indonesia International Student Mobility Awards. Kedua-duanya itu fully funded dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kaum Podcast IBC Islamic Berkarakter dan Cerdas. Pada kesempatan hari ini masih bareng aku Tia Kamalia Kartika, bakal nemenin sahabat di rumah atau dimanapun berada. Tentu saja pada hari ini kita masuk pada program on campus, dan kali ini Pia sudah bersama dengan narasumber kita. Jadi tema yang kita angkat kali ini cukup menarik teman-teman, yaitu mengenai bagaimana petualangan pendidikan di negeri lain dengan program pertukaran mahasiswa merdeka atau biasa kita sebut PMM. Jadi sekarang kita sudah bersama dengan Kepala Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama di Universitas Muhammadiyah Mataram, yaitu Pak Asbah Ambalawi. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang Pak di podcast. Saya sangat senang bisa diundang untuk berbagi cerita dan pengalaman. Kami juga siap mendengarkan dan berbagi bersama teman-teman lainnya, Pak. Oke, Pak, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam mengenai PMM tadi, program pertukaran mahasiswa merdeka, kita akan kenalan dulu nih dengan Bapak supaya kita lebih dekat dengan penonton gitu. Mungkin sekiranya Bapak bisa memperkenalkan diri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asbah, biasa kalau di media sosial itu Asbah Ambalawi, itu Asbah sama Ambalawi. Facebooknya, TikToknya, Oh, Bapak punya TikTok? Instagramnya itu sama, jadi biar terintegrasi semuanya. Saya di samping menjadi dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Umat, juga diberi tugas tambahan oleh Pak Rektor selaku Kepala Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama di bawah Wakil Rektor 4 yang membidangi urusan kerjasama dan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Jadi ada 3 kata kunci biasanya di situ yang menjadi tupoksi saya. Pertama, kolaborasi, kerjasama. Itu yang terus kita gelorakan, kita galakkan setiap hari. Kalau lihat di postingan saya itu selalu ada berani kolaborasi hebat. Hashtagnya itu, Pak ya? Ya, karena hanya orang-orang yang hebat yang berani berkolaborasi. Betul, Pak. Lintas, sektoral, lintas pikiran gitu, lintas background dan seterusnya. Oke, Pak, aslinya orang mana, Pak, kalau boleh tahu? Saya aslinya yaitu ujung nama saya itu Ambalawi. Ya, dari Ambalawi itu ya salah satu kecamatan di Kabupaten Bima, Oh, Masya Allah. dekat dengan kota Bima. Jadi filosofi nama udah termasuk daerah, Pak ya? Iya, Daerah karena kelahiran. nama saya satu kata yang sangat singkat, jadi saya tambahkan. Sekaligus branding. Ya, bener, Pak. Bapak udah lama di Muhammadiyah kerja? Saya sejak tahun 2010 sudah mulai mengabdi di umat, dan alhamdulillah sekarang sudah belasan jadinya, sudah sekian belasan tahun, dan pernah juga di UPT P3B atau Pusat Pengembangan dan Pelatihan Bahasa. Itu pas saya memang kita naikkan statusnya menjadi UPT, dari laboratorium menjadi UPT, Pusat Pengembangan dan Pelatihan Bahasa. Kemudian sekarang di urusan kerjasama dan internasionalisasi. Oke, membahas masalah kerjasama dan internasional, Pak, nggak jauh beda dari program-program Kampus Merdeka. Salah satunya pertukaran mahasiswa merdeka. Mungkin banyak dari teman-teman yang penasaran dan mau tahu PMM itu apa sih gitu. Betul. Jadi seperti apa, Pak, PMM itu? Jadi program pertukaran mahasiswa merdeka ini salah satu yang menjadi favorit sekarang ini di kalangan mahasiswa. Karena ternyata begitu diluncurkan program itu banyak sekali peminatnya. Ya. Nah, khusus untuk PMM atau yang kepanjangannya itu pertukaran mahasiswa merdeka itu di dalam negeri. Jadi khusus dalam negeri.
Kayak beberapa tahun terakhir ini kita mahasiswa kita yang dari Umat itu pernah ke UGM, pernah ke Muhammadiyah Jakarta, pernah ke Malang, bahkan kemarin yang terakhir yang paling jauh ke Sulawesi. Nah, sekarang sudah pengumuman lagi yang kelima kalau Untuk tidak salah, pembukaannya. PMM yang kelima sudah pengumuman. Oh, pengumuman. Pengumuman mereka akan segera berangkat lagi, ada yang ke Pajajaran dan oke. berbagai wilayah di Pulau Jawa sebagian besar. Sebagian besar di Jawa. Sedangkan yang di luar negeri itu namanya IISMA. IISMA. Ya, Indonesia International Student Mobility Awards. Kedua-duanya itu fully funded dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi untuk semua mahasiswa, Jadi Pak, mahasiswa tinggal berangkat aja, siapkan pakaiannya, bawa secukupnya, semua dibiayai. Semua dibiayai. Semua dibiayai. Itu biayanya dari pemerintah. Dari pemerintah. Atau? Oh, pemerintah, Dari Pak. pemerintah, karena ini memang salah satu program pemerintah yang salah satu tujuannya itu untuk menyiapkan calon pemimpin Indonesia emas di 2045 nanti. Oke. Jadi insya Allah mereka yang melakukan program PMM yang lolos sekarang insya Allah jadi pemimpin hebat. Amin, amin, amin. Oke Pak, mengenai masalah PMM tadi, bagaimana program ini khususnya dalam negeri begitu. Dalam negeri. Nah kemudian kira-kira pasti dong ada persyaratan nih atau seleksi Betul. yang dilakukan dari PMM sendiri. Kira-kira untuk proses seleksi dari persiapan mahasiswa ini seperti apa untuk mengikuti program Namanya ini? aja program unggulan, tentu yang ingin dijaring itu kan mahasiswa-mahasiswa yang di atas rata-rata. Oke. Apalagi salah satu tujuan strategisnya itu menyiapkan calon pemimpin masa depan. Jadi memang yang pertama dari segi IPK itu memang minimal 3. Jadi minimal 3 gitu. Kemudian bahasa Inggris ya. Kalau yang dalam negeri tidak ada bahasa Inggris, yang di luar negeri maksud saya yang IISMA itu minimal ada syarat IELTS dan TOEFL IBT. Jadi tidak TOEFL ITP, tidak paper based, tapi dia mintanya yang internet based. Termasuk juga yang paling mudah sebagai alternatif itu ada Duolingo English Test. Itu salah satu yang diperlukan sebagai syarat awal. Itu untuk IISMA Pak ya? Untuk IISMA, untuk yang ke luar negeri. Jadi ada ratusan negara yang akan dituju itu karena sudah terpenuhi semua benua, ada perwakilan untuk sebaran mahasiswa yang lolos IISMA itu. Nah kalau dari PMM sendiri selain minimal IPK yang 3 ke atas, kemudian apa lagi Pak? Dia minimal semester 3. Jadi Semester ada syarat 3. semester ya. Tapi di internal Umat kalau tidak salah mensyaratkan minimal semester 5. Itu sah-sah saja, namanya kebijakan internal, sehingga mahasiswa yang kita kirim keluar itu betul-betul dia sudah siap dan matang secara mental, emosi, keberanian juga sudah siap dan seterusnya itu. Kemudian apalagi Pak, kalau kita bahas masalah IPK saja sama semester pasti Nanti ada teman-teman banyak tesnya yang lulus. juga, jadi Oh, ada ada tes juga. wawasan kebangsaan, ada wawancara juga nanti, tapi via online. Jadi mereka nanti di linkkan dengan satu aplikasi yang sudah di-create oleh penanggung jawab program di kementerian. Mahasiswa itu mendaftar, membuat akun mahasiswa merdeka dulu. Itu mahasiswa semua, jadi mahasiswa harus kreatif menjemput bola sendiri. Oke. Itu kalau enggak jemput bola kadang mahasiswa enggak dapat info itu. Iya. Jadi siapa cepat dia dapat. Benar sekali Pak. Nah kemudian Pak, setelah kita bahas masalah bagaimana proses seleksi tadi Pak ya terkait program PMM ini, kemudian apa sih dampak dari program ini terhadap pengembangan keterampilan lintas budaya mahasiswa? Dampaknya sangat besar, terutama pembentukan karakter mahasiswa, Iya. leadership-nya. Kemudian biasanya menurut pengamatan saya sejauh ini dari anak-anak yang sudah pernah mengikuti itu vibe-nya itu menjadi positif semua begitu dia kembali dari program pertukaran itu. Karena dia dipaksa oleh suasana positif yang ada di tempat baru itu. Misalnya seperti di UGM, itu luar biasa positif vibe, suasana akademik yang mungkin dia belum dapat di kampus kita, tapi di sana dia dapat. Dia dapat. Begitu juga dari segi wawasan Nusantaranya, wawasan keindonesiaannya, karena dia bergabung dengan mahasiswa-mahasiswa terbaik dari seluruh Nusantara. Jadi Sehingga yang tadinya dia hanya lintas mengerti budaya. tentang NTB, tentang Lombok saja, sampai di sana dia jadi mengerti banyak hal.
Ya, Sehingga menjadilah mahasiswa yang open minded, benar sekali. tidak lagi small minded. Nah, itu tadi Pak ya terkait dampak dan Ya, pengaruh dari dampaknya bagi program mahasiswa, PMM ini. ya bagi perguruan tinggi tentu sangat bagus bagi akreditasi kita. Karena ujungnya itu kan seberapa berkualitas output kita. Iya, yang dikeluarkan. Kalau output kita tidak berkualitas, Apa yang ya dijual? kita yang malu. Gitu. Benar sekali Pak. Oke Pak, terkait itu tadi bagaimana dampak dari mahasiswa-mahasiswa yang telah mengikuti program Kampus Merdeka ini, kemudian bagaimana partisipasi mahasiswa selama beberapa tahun terakhir Pak. Betul, angka partisipasinya terus naik grafiknya. Semakin naik. Ya, semakin naik karena mahasiswa rupanya semakin sadar, oh enggak bisa saya hanya jago Diam kandang. saja di sini. Tidak bisa saya hanya berdiam diri. Makanya saya punya tagline yang terakhir biasanya itu al-barokah fil harokah. Jadi keberkahan, kalau kita ingin raih keberkahan itu harus melalui pergerakan, bergerak. Jadi saya setiap hari bergerak. Atau dalam bahasa Inggris mobilitas tadi, mobility. Makanya di program ISMA namanya International Student Mobility itu. Jadi itu bergerak gitu. Itu filosofi Nabi dan Rasul juga bergerak untuk meraih keberkahan, menambah wawasan, memperluas cara pandang dan sebagainya. Jadi partisipasi mahasiswa juga semakin Terus meningkat Pak meningkat, ya. ya, terus Dan meningkat. universitas juga mendukung itu. Sangat penuh. mendukung. Jadi bisa dikatakan istilahnya kayak fasilitas pun ditambah ya dari universitas Pak yang diterima oleh Di awal-awal program. dulu kita sempat memberikan subsidi, stimulan jadi untuk tiket gitu, antar jemput ke bandara. Bahkan di awal-awal dulu saya all out, saya antar mereka mahasiswa itu merayakan. Jadi kita harus terbiasa merayakan setiap prestasi sekecil apapun. Benar Pak. Itu sampai sekarang Pak. Saya sampai sekarang. Oke. Jadi mahasiswa jangan berkecil hati Jangan nih, berkecil gitu ya, hati. ya. Bahkan saya selalu challenge mahasiswa itu siapa yang berani berkolaborasi pasti akan mendapat banyak keberkahan. Nah, menurut Bapak dari cerita mahasiswa yang sudah berpetualangan ke dalam negeri Dalam dan di luar Nusa negeri. dalam dan luar negeri khususnya di program PMM ini, apa sih kira-kira kendala atau tantangan yang mungkin dihadapi oleh mahasiswa selama pertukaran? Awal-awal memang ada ya semacam cultural shock ya culture karena shock. dia apalagi mungkin baru pertama kali dia keluar Keluar, daerah gitu kan, jauh dari kawan-kawan sekampungnya di sini, setelah di sana tidak punya kawan gitu, itu biasa lah itu, tapi itu hanya sebentar karena memang program ini di-create sangat menarik ya. Bahkan ada program mereka harus berkunjung ke site-site budaya, bahkan kalau yang di Jakarta misalnya dia akan berkunjung ke kantor DPR, MPR dan seterusnya, itu bertemu dengan orang-orang hebat di Jakarta, itu memberi pengalaman baru untuk penguatan leadership mereka ke depan. Khususnya juga dalam Ya, interkultural. kalau sejauh ini juga yang cerita-cerita mereka tidak ada sih kendala yang berarti. Oh, oke. Kalau dari segi makanan ya samalah, di sini juga mereka terbiasa. Karena setiap host university memang sudah diwajibkan untuk menyiapkan berbagai fasilitas sehingga tidak ada kendala teknis yang berarti. Oke Pak, itu terkait kendala bagaimana mahasiswa yang sudah bertukar cerita dengan Bapak ya, yang sudah masuk pada program PMM. Kira-kira Yang apa paling lagi Pak penting kendalanya? juga adalah bagaimana kampus mengakui SKS yang mereka sudah dapat di sana. Makanya sebelum mereka mendaftar itu ada satu surat rekomendasi dari kampus, yang salah satu isinya itu adalah kampus pengirim atau home university itu siap mengakui seluruhnya SKS yang didapatkan oleh mahasiswa yang Pergi keluar melakukan kegiatan program itu. keluar itu. Dan harus kita akui, karena kalau enggak kita pasti ditegur oleh kementerian. Karena rekomendasi sudah kita tanda tangani, begitu mereka pulang lalu kita tidak akui, itu sangat fatal akibatnya. Ya. Nah, Kalau kemudian sampai ditahu Pak, oleh kementerian kita bisa ditegur. oke Pak, saya potong sedikit. Kemudian ketika mahasiswa pergi nih untuk melakukan program pertukaran mahasiswa Merdeka, otomatis ada kayak lintas budaya nih antara daerah lain dengan daerah lain gitu. Kira-kira dari universitas sendiri apakah memberikan sebuah program atau beberapa program kah ke mahasiswa untuk menyelaraskan program yang ada di sana? Dulu atau di seperti apa? awal-awal memang ada ya semacam briefing lah kepada
kepada mahasiswa yang akan berangkat itu, idealnya sih memang kita perlu siapkan semacam pra-departure training ya kepada mahasiswa, sehingga begitu mereka sampai di host university bertemu dengan mahasiswa dari berbagai kampus itu, karena itu jualan kita juga, branding kita juga. Jadi idealnya memang mereka harus dibekali dengan fasilitas-fasilitas untuk mempromosikan umat ini gitu. Karena ke depan tidak sekedar kita mengirim keluar, tapi kita harus siap menjadi tuan rumah menjadi host university. Tahun lalu kita pernah usulkan, tapi kita belum lolos. Mudah-mudahan tahun ini atau ke depan bisa menjadi home university. Jadi jikalau Muhammadiyah ditunjuk sebagai tuan rumah di pertukaran mahasiswa merdeka tahun ini, apakah sudah siap, Pak? Harus memenuhi siap. itu? Ya, siapnya sudah dari dulu. Ya, Oke. cuman kita belum lolos karena itu ada tahapan seleksi oleh kementerian. Jadi begitu mereka akan setuju dengan kondisi kita, dengan berbagai fasilitas kita, ya kita siap. Semoga tahun ini bisa semuanya beres, Pak ya. Dan anak-anak yang sudah pernah pengalaman keluar itulah yang menjadi partner atau guide-nya lah mereka nanti begitu datang ke sini. Oke. Nah, kemudian Pak, bagaimana mahasiswa memberikan kontribusi terhadap komunitas lokal yang ada di daerah ketika mereka sudah balik dari program ini? Kira-kira seperti apa? Sejauh ini yang saya lihat pengalaman mereka yang dia dapat dari sana lumayan, dia bisa berkontribusi dalam program-program pemberdayaan yang dia lakukan secara mandiri. Cuman memang idealnya mereka itu kan ada komunitas alumni biasanya. Nah itu memang belum masif dilakukan di internal umat sendiri, di kampus. masih sendiri-sendiri oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, kira-kira Nah, mudah-mudahan ke depan karena gimana? sekarang sudah ada satu bagian khusus yang menangani itu, ada bagian PMM itu, bagian Merdeka Belajar, MBKM istilahnya di kita, itu yang menangani khusus itu. Jadi tidak sekedar melepas kemudian kembali, juga harus tetap diperhatikan oleh kampus sampai mereka tamat dan menjadi orang yang lebih sukses. Kan itu tujuan akhirnya. Oke. Nah, kemudian apakah dengan adanya pertukaran atau program PMM ini, Pak, dapat memperluas jaringan profesional mereka di masa depan atau seperti apa? Pasti, karena itulah salah satu tujuan ini, ditukar, disilang. Jadi semakin banyak mereka melakukan pertukaran, atau istilah saya al-barokah fil harokah, itu bergerak, bertemu dengan orang yang berbeda. Saya terus terang pengalaman pribadi saya, setiap hari saya bertemu dengan orang berbeda. Mendiskusikan hal yang berbeda. Jadi akhirnya saya itu setiap hari dapat ilmu baru, vibes baru, dapat vibes baru, dapat kawan baru. Benar, Pak. Saya punya tagline yang paling ampuh lagi terakhir, be beautiful, be happy. Be beautiful, jadi be happy. hari-harinya itu is the best day, the most beautiful day. Karena kita ya hidup di hari ini. Ya, katanya Jack Ma, we are today, not yesterday, and not tomorrow. So we are today. Make sure we are happy today. Benar sekali, Pak. Jadi pastikan hari ini kita bahagia. Dan itu yang saya amati dari alumni-alumni baik ISMA apalagi ya, karena dia di luar negeri bertemu dengan punya wawasan internasional, global perspektif, itu memang luar biasa. Karena ujung akhirnya itu sejahtera dan bahagia yang ingin dikejar oleh semua orang ini. Bahkan kita berdoa kan, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya kan? Wa fil akhirati hasanah. Kira-kira terakhir Pak, saran nih yang bisa Bapak berikan kepada mahasiswa nih nanti yang berencana untuk mengikuti program PMM ini di tahun 2024, pasti akan semakin meningkat peminatnya. Jadi kira-kira apa sih saran Bapak nih terkait hal itu? Saya ada grup juga yang saya buat sendiri ya, namanya grup Gen Unggul Indonesia. Jadi biasanya anak-anak itu yang ada di grup itu paling cepat dapat info dia. Nah, tapi di samping itu kan mereka bisa baca di berbagai sosial media. Nah, saran saya yang pertama memang mahasiswa harus aktif lah di sosial media. Melek teknologi. Ya, di Instagram di sana diposting pertama oleh kementerian. Jadi follow aja itu PMM, ISMA dan seterusnya itu. Agar mereka tidak ketinggalan informasi, karena di situ disampaikan semuanya. Jadi tidak ada alasan, saya tidak ada informasi karena kampus tidak pajang lagi di dindingnya, di apa, tidak ada lagi, semua online.
Iya. Ya, jadi harus kita gercep lah, gerak cepat untuk meraih informasi itu. Di samping juga bisa berkonsultasi dengan saya, dengan beberapa tim yang lain untuk menanyakan. Dan banyak, hampir setiap hari saya di WA oleh mahasiswa, bagaimana Pak saya pingin begini, itu hebat tuh. Kadang pagi-pagi jam 7 itu saya sudah ada duduk di kantin, itu sengaja. Dan kadang saya iseng-iseng ya ada mahasiswa lewat, ya ajak diskusi, ngobrol, nah itu yang saya lakukan. Dan itu insya Allah hal-hal kecil seperti itu akan bermanfaat bagi Mahasiswa. masa depan mahasiswa. Karena benar kita ingin sekali. ciptakan generasi unggul masalahnya. Jadi tidak bisa lagi dengan cara-cara yang biasa-biasa saja. Hanya di Harus kelas dilakukan saja. dengan gebrakan-gebrakan yang luar biasa. Dimulai dari gebrakan kecil Dimulai terlebih dari dahulu. hal-hal kecil, insya Allah lama-lama akan menjadi besar dan sangat berdampak. Iya. Mungkin terakhir Pak ya, dari Bapak sendiri closing statement mungkin dari Bapak untuk mahasiswa-mahasiswa di tahun 2024 biar semakin semangat nih Pak gitu. Kira-kira seperti apa? Jadi yang pertama mahasiswa harus berani kolaborasi. Ya. Minimal dengan saya, minimal dia juga dengan VIA, Ya, siap minimal kami dengan menerima. alumni IISMA, alumni PMM, ya. Ada juga alumni KKN internasional, karena mereka sama punya Iya, standar pengalaman. kemampuan pengalaman yang luar biasa. Jadi kata kunci pertama yang harus dibangun dalam mahasiswa, jangan lagi sendiri-sendiri, berdiam di rumah, di kos, tidak mau bergerak, malas bergerak gitu. Nggak Mager. usah itu, nggak usah. Jadi harus berani bergerak, berani kolaborasi, berani memberi, luar biasa. Apalagi kalau kita di Muhammadiyah harus tangan di atas. Jangan pernah bercita-cita selamanya menjadi tangan di bawah. Benar. Makanya saya punya istilah lagi. Jadi Apa tuh, selalu berani kolaborasi hebat, berani memberi luar biasa. Itu di atas kolaborasi. Iya. Ya. Kemudian al-barokah fil harokah, be beautiful, be happy. Itu kan kata-kata motivasi membangkitkan semangat. Benar. Jadi mahasiswa di samping follow Instagram untuk cari sendiri harus bisa mandiri. Sekarang kita memang diajarkan untuk mandiri. Tidak bisa lagi bergantung sama siapapun. Karena semua persoalan itu ada di sini. Jadi sama cita-cita saya bagaimana mempengaruhi anak-anak muda ini merubah mindsetnya yang tadi jadi malas menjadi lebih rajin. Yang tadinya Gak berani iya, ngapa-ngapain. nggak berani ngapain, sekarang lebih berani. Dan alhamdulillah anak-anak yang saya perlakukan secara khusus itu luar biasa. Cuma jangan kaget, sebagian besar perempuan. Nah, itulah bedanya saya dengan yang lain. Gitu Pak. Jadi tanya di mana-mana apa perempuan diurus, ya. Saya ingin ngurus mereka karena perempuan terbanyak dan mereka al-madrasatul ula. Benar sekali. Begitu al-madrasatul ulanya hancur babak belur, tidak bisa kita ciptakan generasi emas itu. Sekarang kita hadapi persoalan stunting, semua berawal dari tidak berkualitasnya generasi kita. Oke Pak, terima kasih ya atas ilmu yang diberikan dan juga informasi yang sangat penting yang diberikan oleh Bapak Asbah. Oke teman-teman, perlu diketahui lagi PMM itu adalah sebuah program dari Kementerian Pendidikan dan Budaya. Salah satunya yaitu PMM. Ada program MBKM dari program MBKM sendiri ada program MBKM bagaimana pertukaran mahasiswa merdeka di dalam negeri Pak ya. Betul. Nah kemudian buat teman-teman yang khususnya di Universitas Muhammadiyah Mataram yang ingin mengikuti atau berencana untuk melakukan program PMM ini harus ada minimal IPK 3. Semester 3 atau 5. Semester 3 ke atas lah ya Pak ya. Dan kemudian ada berapa nanti tes kebangsaan dan semacamnya. Tes tulis, tes wawancara. Oke, untuk selanjutnya informasi lebihnya mungkin bisa dilihat juga melalui media sosial lainnya di PMM atau IISMA. Sudah ada juga melalui media sosial, jadi teman-teman harus melek teknologi juga saat ini. Termasuk di IG-nya Umat biasanya diangkat. Ya, di Instagram universitas juga sudah ada, pasti diberikan informasi secepat Dan itu. di media sosial Asbah Ambalang. Jangan lupa, jangan lupa di follow Follow. Instagram Pak Asbah, Iya, Asbah TikTok. Ambalawi. TikTok juga. Semua saya main. Oke, jadi itu ya teman-teman, terima kasih atas istilahnya kayak terima kasih telah mengikuti kegiatan kami sampai akhir. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Jika ada salah-salah kata yang kami ucapkan secara sengaja maupun tidak disengaja mohon dimaafkan.
next time kita ketemu lagi di beberapa kegiatan selanjutnya dan see you. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.